Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita pada hari Minggu ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Saudara dan saudari, dengan kemungkinan pengecualian Marta seperti dalam kisah, Maria telah memilih bagian yang lebih baik. Saya curiga tidak ada karakter sabda suci yang lebih disalahpahami daripada Rasul Thomas. Thomas yang peragu, kita telah menjulukinya, dan semua keturunan spiritualnya selama berabad-abad, karena Thomas hidup dengan pepatah, "Melihat adalah percaya," dan karena dia mencari tanda-tanda nyata tertentu untuk menopang keyakinannya. Saudara dan saudari terkasih, sewaktu Anda memikirkan kisah Thomas setelah kebangkitan Tuhan Yesus, pernahkah Anda menyadari bahwa Thomas tidak pernah meragukan Tuhan Yesus yang bangkit? Thomas meragukan kata dan kesaksian komunitas Tuhan Yesus. Ketika Yesus yang bangkit muncul seminggu kemudian, Thomas dipenuhi dengan iman dengan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dalam cerita dari Yohanes ini, bukan Kristus yang mengalami ketidakpercayaan pada Thomas, tetapi para murid Kristus berkumpul di ruang atas. Thomas sama sekali tidak menganggap teman-temannya sekomunitas yang kredibel. Saudara-saudari, apa yang kita ketahui tentang Thomas? Sebenarnya sedikit yang berharga dari para penulis sinoptik kecuali Thomas
dipilih oleh Yesus untuk dinomori di antara 12. Hanya Injil Yohanes yang menyertakan beberapa sketsa tentang Thomas. Kisah Thomas setelah kebangkitan menjadi lebih bisa dipahami mengingat kejadian-kejadian lain yang dilestarikan oleh Yohanes. Penyebutan Thomas yang pertama ada di Yohanes bab 11. Lazarus telah meninggal. Yesus dipanggil, dan meskipun ia menunda perjalanannya kembali ke wilayah Yudea, jelaslah bagi murid-muridnya Yesus bermaksud pergi ke Betania, ke kuburan tempat Lazarus dikuburkan. Saudara-saudari, beberapa murid berpikir bahwa perjalanan sangat berbahaya dalam situasi seperti ini. Para pemimpin Yahudi pada saat itu sedang mencari kesempatan untuk membunuh Yesus. Thomaslah yang menyadari bahwa Yesus telah memutuskan untuk pergi kepada sahabat-sahabatnya. Thomaslah yang berkata kepada yang lain, "Mari kita mati bersamanya." Thomas yang tak kenal takut, kita mungkin memanggilnya Thomas yang setia, mencintai Thomas. Thomas bersedia untuk berdiri di samping Yesus, bahkan sampai mati. Dia mendesak yang lain untuk mengarahkan wajah mereka juga ke Yerusalem. Beberapa pesan dari Injil Yohanes mencatat doa Yesus pada perjamuan terakhir. Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk Paskah melalui penderitaan menuju kemuliaan, tetapi hanya dengan cara terselubung. Bahasa Yesus adalah salah satu teka-teki. Hampir mungkin untuk melihat Thomas, alis berkerut, mencoba untuk mengikuti implikasi dari semua yang Yesus katakan, dan akhirnya berkata, "Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami bisa tahu jalannya ke sana?" Thomas tidak sendirian. Yang lain pasti sama bingungnya. Tapi mungkin mereka takut menunjukkan ketidaktahuan mereka. Bahkan mungkin mereka takut untuk memperhatikan diri mereka sendiri. Saudara-saudari, kedua kisah ini sekaligus menjadi latar belakang kisah kemunculan Yesus yang bangkit di tengah-tengah para muridnya. Tuhan Yesus datang saat Thomas keluar. Murid-murid berkumpul dalam ketakutan di balik pintu yang terkunci. Yesus hadir dan memenuhinya dengan sukacita. Dia menganugerahkan kepada mereka sebuah misi dan memberi mereka semangatnya sendiri untuk melanjutkan karya penyelamatannya. Yesus membuat kehadiran dan kuasanya diketahui oleh sahabat-sahabat terdekatnya dan menawarkan mereka karunia Roh Kudus demi kerajaan Allah. Setidaknya itulah yang dikatakan kitab suci kepada kita. Saudara-saudari, tapi Thomas tidak hadir. Dia baru saja keluar sebentar. Mungkin dia sedang berbelanja. Mungkin tidak ada yang mau keluar dari pintu. Tapi tidak demikian dengan Thomas. Dia memberanikan diri. Dia tidak takut atau hanya bodoh, atau mungkin keduanya, yang mungkin juga kita butuhkan. Tapi itu untuk maju dari diri kita sendiri. Thomas kembali, dan mereka menyampaikan kepada dia bahwa mereka telah melihat Tuhan Yesus. Tetapi bagi Thomas, sesuatu tidak terdengar benar. Jika mereka telah melihat Tuhan Yesus, mengapa mereka masih terkunci rapat di ruangan itu? Jika mereka dipenuhi dengan kegembiraan seperti itu, mengapa dia tidak bisa membacanya di wajah mereka? Jika mereka telah diberi kuasa oleh Roh Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan Kristus di bumi, seperti yang kita katakan dalam doa syukur agung, apa yang mereka tunggu? Untuk Thomas kembali? Tentunya tidak. Atau mereka akan sangat terengah-engah
dan bersemangat, sehingga dia akan melihat transformasi di mata mereka. Saudara-saudari, jadi Thomas berkata kepada mereka dengan begitu banyak kata, "Menurutku, kamu tidak bisa dipercaya." Thomas sederhana, setia, penuh kasih, terus terang, rendah hati, langsung, tidak mengerti tetapi rindu untuk mengikuti Yesus dan perlu mengetahui jalannya. Saudara-saudari, Thomas tidak meragukan Tuhan Yesus. Thomas meragukan perkataan sahabat-sahabatnya. Thomas merasa sangat tidak mungkin Tuhan Yesus bangkit karena dia dikelilingi oleh kelompok saksi yang dia anggap tidak dapat dipercaya. Saudara-saudari, ada pepatah kuno di gereja timur. Jika Anda ingin tahu apakah Yesus benar-benar bangkit, maka lihatlah di sekeliling Anda, di wajah-wajah pada malam Paskah. Thomas tidak dapat membaca kehadiran Yesus yang bangkit di wajah sahabat-sahabatnya. Apa yang akan dia baca di wajah kita? Apa yang kita baca di wajah satu sama lain? Saudara-saudari, pertanyaan ini ada hubungannya dengan kesuksesan akhir dari evangelisasi baru. Kita perlu terlihat seperti komunitas yang kredibel, komunitas yang telah melihat Tuhan Yesus yang bangkit, dan komunitas yang berubah. Tuhan Yesus yang bangkit menyertai dan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam